Halo teman-teman semua, balik lagi di Sahabat Talks. Kali ini episode ke-11 bareng Asya di sini. Jadi teman-teman, di sini kita lagi nongki-nongki manja aja dan kita bakal ngobrol santai aja dan ngulik informasi tentang Slash bersama dengan guest kita yang udah hadir bersama kita hari ini. Ada Mas Syifa Satifah di sini. Hai Mas. Gimana kabarnya Mas? Masnya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi pasti teman-teman udah pada kepo kan? Ini siapa sih? Ada sosok siapa sih di samping aku hari ini? Untuk memulai sesi kita hari ini, langsung aja kita kenalan sama Mas Syifa Satifahnya langsung. Boleh Mas intro dikit? Halo, aku Syifa Satifah. Aku Asal? dari Purbalingga. Deket dong? Iya, dekat. Bohong nih. Bener. Serius? Iya, aku dari Purbalingga. Bener nih? Cuma aku lagi tinggal di Jogja. Oh. Kesibukannya kira-kira sekarang lagi ngapain nih? Ini lagi sibuk ini sih, Mbak, tour album. Oh, tour album. Berarti pemusik nih? Iya. Oh, pemusik Masa aja? nggak tahu. Oke, dari jawaban Mas Syifa Satifah ini, dipanggilnya biasanya apa? Cipoy. Cipoy, berarti Iya. panggil Mas Cipoy boleh ya? Iya, boleh. Silakan. Oke. Jadi Mas Cipoy ini kan dicap di masyarakat sebagai pemusik nih ya? Iya benar. Iya kan? Nah terus basic dari Mas Cipoy ini sebenarnya tuh emang pure pemusik atau ada bergelut di bidang pekerjaan lain nih? Basicnya aku nih konsultan geografi, Mbak. Oh, sangat random sekali ya, melenceng jauh. Enggak sih, ini sih emang dari dulu, dari SMP, SMA suka main musik sih. Oh, emang cinta banget iya. ya sama Cuma musik aja. bergelut di bidang lain iya, tapi nggak se konsisten musik sih. Boleh di-spill gak? Di spill. Iya. Asik. Aku mau spill, tapi literally aku agak bingung. Literally, Which is bingung aku lakukan sekali. aja deh. Oke, berarti dari jawaban itu sendiri, Masnya ini lebih cenderung ke pemusik aja nih ya? Iya. Kalau dari Mas Cipoynya sendiri mau dikenal di masyarakat itu sebagai pemusik yang kayak gimana sih? Aduh, aku nggak tahu sih Mbak, biar masyarakat aja menilai. Tapi kan kalau di bio Instagram udah ada musisi ilegal, itu maksudnya apa gitu? Apa mau dicap sebagai musisi ilegal itu makna dari Honestly itu sih kalau musisi ilegal itu kayak lucu aja kalau dipasang di bio sebenarnya. Berarti nggak ada maksud dari Nggak ada sih, tertentu. cuma lucu aja gitu. Berarti pure buat guyon aja ya? Honestly ya buat guyon aja. Oke, untuk musiknya sendiri, musik seperti apa sih yang dibawain oleh Mas Cipoy ini? Mungkin ini ya, folk balada ya. Iya. Serius? Folk balada? Yang kayak gimana tuh? Ya kayak musikku. Oh, gitu ya? Mungkin ini Mbak, yang paling familiar ya bisa dibilang Iwan Fals lah. Iwan Fals itu. Cuma yang zaman-zaman dulunya mungkin, yang dia masih sering sendiri dan lain-lain. Berarti untuk membawakan musik yang seperti itu, yang berkarakter seperti itu, kira-kira inspirasi musik Mas Cipoy itu berasal dari mana sih? Ya salah satunya dari Iwan Fals itu sih. Terus aku dengerin ini juga apa, kayak Gombloh, terus siapa itu? Remy Silado, terus Frankie Sailatua juga aku suka. Ya sama balada-balada kayak Betharia Sonata aku juga suka ya kayak gitulah. Oke banget nih musisi yang satu ini emang bener ya guys. Orang-orang bermacam-macam tuh bervariasi musik tuh bisa banget jadi inspirasi kita buat berkarya lebih baru lagi, lebih berkembang lagi gitu. Untuk konteks musiknya sendiri nih, kan aku dengar beberapa dari karya Mas Cipoy ini mengangkat isu sosial, bertemakan isu sosial, masalah-masalah sosial. Kenapa Mas Cipoy memilih untuk membawakan lagu yang bertemakan seperti itu? Karena ini mungkin ya Mbak, ketertarikanku di situ sih, di isu-isu sosial. Dan mungkin itu inspirasinya ya dari situ. Jadi karena
keseharianku, terus aku ngebaca situasi yang ada segala macam dan ketertarikanku di situ, jadi itulah yang aku angkat gitu loh. Tapi secara organik ketertarikannya ya nggak aku pengen tertarik sama ini atau aku pengen tertarik sama yang B, enggak, tapi muncul secara organik gitu, alamiah aku tertarik sama isu sosial gitu. Makanya akhirnya kan untuk proses berkarya ketika kita tertarik akan satu hal itu kan mudah gitu. Berarti proses pendekatannya dari sebuah ketertarikan Mas Iya. Cipoy ke isu-isu yang ada di masyarakat ini Dan ya? mudah ditangkapnya kan kalau isu sosial itu. Oke. Berdasarkan informasi yang udah aku dapat nih Mas, Mas Cipoy ini kayaknya lumayan dekat dengan musik dan kultur punk. Iya nggak? Iya, bener. Bener. Nah itu ada relevansi tertentu nggak sih Mas Cipoy sama kultur punk ini? Tentu saja ada. Apa tuh? Ya sama sih Mbak. Jadi tema-tema secara lirikal ya yang diangkat biasanya kan kalau punk itu ya isu sosial kan yang diangkat. Ya paling menonjol sih itu sih keterkaitan antara punk sih sama mungkin apa ya, kultur dalam memproduksi karya sampai distribusi itu aku masih sedikit pakai metode-metode itu sih di Dari komunitas punk. itu. Oke, Kayak gitu. emang keren banget nih ya Mas Cipoy ini. Next kita mau bahas yang lagi hot topic banget dari Mas Cipoy ini mengenai album dan turnya nih. Nah, dilihat-lihat nih Mas Cipoy ini sangat produktif dalam merilis album. Ya, terus boleh nggak sih di-spill gimana tips and triknya bisa dengan mudahnya merilis album terus-menerus gitu? Karena aku sendirian kali ya Mbak ya, jadi lebih mudah ketimbang yang band banyak kepala gitu Iya, kan. benar. Kayaknya sih pertama ya itu alasannya. Maksudnya faktor yang bikin aku cepat bikin album gitu. Kedua, karena aku nganggur ya, bisa dibilang nganggur lah. Jadi waktunya untuk itu aja. Oh, ini berarti bukan termasuk pekerjaan. Oh iya ding, iya ya. Ya justru karena pekerjaannya main musik ya. Jadinya akhirnya, lebih waktunya banyak. Fokusnya di Iya. main musik. Untuk album yang sekarang itu kelompok tani Remaja. remaja Iya. boleh diceritain nggak sih Mas makna atau latar belakang terbuatnya album ini gitu? Sama sih, jadi aku dari dulu tuh nggak pernah mengkonsepkan sebuah album itu akan seperti apa ya, tapi album itu terjadi ketika sudah terkumpul beberapa lagu gitu. Itu ya tema-temanya beda semua antara lagu itu. Dalam satu album temanya beda-beda. Iya, jelas beda semua. Terus ketika merumuskan judul album itu sejauh ini sih yang terakhir ini aku lebih ke salah satu lagu aku ada yang judulnya Kelompok Tani Remaja. Terus mungkin itu yang paling pas untuk mewakili dari album dari ini sendiri. 10 lagu yang ada di dalam album itu. Lebih ke situ. Jadi nggak dikonsepin dulu baru dibuat lagunya, tapi lebih Lagunya dulu Iya. udah ketabung, direkam. Oh, kayaknya ini lebih cocok masuknya ke Kelompok Tani Remaja nih. Kayak nama Kelompok Tani Remaja ini cocok kayak ini untuk mewakili lagu-lagu di dalam album itu, kayaknya kayak gitu sih. Oke, untuk sistem dan proses distribusi dari album ini sendiri apa ada kendala nggak Kak? Enggak sih, aman. Aman-aman aja. Aman sih. Oke, bagus deh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kan kita udah sempat bahas sedikit ya dari album Kelompok Tani Remaja ini. Nah, apa sih yang membuat album ini berbeda dari album-album yang sebelumnya? Apa ya? Sebenarnya sih overall sih sama aja sih. Maksudnya dari segi instrumen, dari segi lirikal itu sama aja sih konsepnya per lagu dari lagu-lagu sebelumnya. Cuman apa yang beda ya? Mungkin vibes-nya. Oh, yang beda tuh aku kali ini ngerilis pakai label sendiri. Wah. Yang beda sih itu aja sih, sama aku baru bikin tour album tuh ya kali ini gitu. Mungkin kira-kira ada inspirasi baru selain dari album-album sebelumnya buat album yang ini gitu, atau ada orang-orang yang ikut
bekerja sama membuat album ini ada nggak Kak? Orang-orang spesial yang Kalau membantu proses? itu ada, tapi itu kerjasama itu udah dilakukan dari album-album sebelumnya sih. Jadi aku ada featuring sama satu lagu itu sama partnerku. Itu juga udah aku lakukan di album-album sebelumnya. Terus sama untuk tag vokal aku dibantu temanku di Tangerang. Studionya aku pakai di Tangerang gitu. Namanya Resa gitu. Shout out buat Kak Resa. Terima kasih Resa. Oke, teman-teman, kita kan udah ngomongin tentang album dari Kak Cipoy ini ya. Sekarang kita lanjut bahas ke turnya. Untuk tur ini sendiri, ada nggak sih kesan yang sangat menggugah hati Kak Cipoy, atau mungkin bisa diceritain sedikit ada siapa aja yang terlibat dalam tur ini, atau bisa di-spill kota-kota mana aja yang dituju Kak Cipoy di dalam tur ini? Jadi tur ini itu kan aku bagi 2 babak ya. Babak pertama tuh Jabodetabek, itu ada 9 titik. Ya seluruhnya berkesan lah. Itu juga kalau dari Jogja aku berangkat berdua sama partnerku. Cuman di sana dibantu teman-teman di Jakarta juga, teman-teman di Tangerang, di Bekasi segala macam. Selama berkeliling itu aku dibantu mereka. Jadi ya, aku nggak bisa sebutin satu-satu lah yang udah berkontribusi, itu banyak banget sih. Aku terima kasih. Dan babak kedua ini aku Jawa Tengah. Jawa Tengah tuh kemarin ada 10 titik. Itu berangkat dari paling awal tuh Sukoharjo, Surakarta, Solo, terus Salatiga, Semarang, Kendal, Batang, Pemalang, kemarin terus Slawi, Purbalingga, hari ini di sini di Purwokerto, besok terakhir Banjarnegara. Oh, berarti ini udah mau... Ini yang ke 18, iya. Kalau dari kota-kota yang telah dikunjungi sama Kak Cipoy sendiri ini, ada nggak sih satu kota yang paling berkesan banget buat Kak Cipoy? Ini dari segi vibes-nya. Semuanya kan berkesan, tapi yang paling berkesan tuh aku kemarin di Kendal mungkin ya, di daerah Pagarwuyung. Kenapa tuh? Itu ada tempat namanya Sanggarrejo, jadi aku di sanggarnya itu. Malah awalnya rencananya acaranya tuh di ini jadi di belakang sanggar. Mereka kan salah satu inilah istilahnya aktivis lingkungan yang merawat sumber air. Jadi di belakang Sanggarrejo itu ada sumber air, mata air. Tadinya rencananya bikin festival di situ, di sumber air itu, tapi karena cuacanya yang asik, akhirnya pindah nggak jadi di mata air itu. Akhirnya kita pindah ke Sanggarrejonya kan. Di situ ada apa ya? Aku lupa namanya loh. Jadi tarian anak-anak kecil itu ada sambutan sendiri ya, terus dari barongan anak gitu segala macem. Terus ya vibes-nya asik banget sih ya? Karena emang di bukit-bukit gitu dia, itu asik banget. Dan semua warga juga terlibat sih. Oh, warga lokal terlibat. Seru banget dong. Seru banget. Terus ngomong-ngomong tentang tur ini kan, ini sekarang Kak Cipoy lagi di Purwokerto ya. Ada alasan tersendiri nggak sih kenapa Kak Cipoy memilih Purwokerto sebagai salah satu destinasi dari rangkaian tur Kak Cipoy? Iya jelas, karena soalnya emang agak klise, tapi ya honestly ini sebenarnya tur itu untuk silaturahmi sih awalnya. Emang sih terdengar klise atau gimana, tapi ya benar-benar untuk silaturahmi. Karena kebetulan yang aku kunjungin dari 19 titik itu semua dari awal aku udah kenal mereka, udah main bareng gitu. Jadi ya aku nggak datang ke kota yang istilahnya di situ aku belum kenal sama orangnya gitu. Makanya salah satunya aku datang ke Purwokerto karena udah punya kenalan. Iya, di sini ada teman-teman kayak teman-teman teater didik, terus ada Mas Kucel juga kan, terus dari Hard Corner juga, tulis sendiri. Aku udah sering beririsan lah dalam macam-macam kegiatan, makanya Purwokerto aku juga mau datang gitu. Oh, berarti sebelumnya udah pernah ke Purwokerto dong ya?
Udah. Udah, oke. Udah. Berarti udah kenal sering sama. malah. Udah sering. Wih. Pernah Oke. main juga sih di Purwokerto berapa kali ya? Sering malah di Purwokerto tuh aku Berarti main. udah familiar banget sama lingkungan Purwokerto nih. Iya. Oh, Udah iya. nggak nyasar lagi aku kalau ke Purwokerto. Wih, berarti Nyari bahan sablon tuh aku udah hafal toko-tokonya yang mana. berarti Kak Cipoy lebih handal daripada aku nih. Keren Nggak tahu. banget. Kamu emang orang mana? Aku orang Depok. Oh. Terus rencana tur album kapan? Kapan ya? Nanti semampunya aja. Masih ngomongin Purwokerto nih, aku di sini mau tanya-tanya sedikit pendapat Kak Cipoy tentang Purwokerto ya. Yang pertama itu ada gimana Kak Cipoy melihat skena musik di Purwokerto. Jujur aku suka sih di sini. Kenapa Aku tuh? pernah datang ke Blues Summit. Terus di Blues maksudnya aku ngeliat, wah iya nih, jadi satu komunitas blues terus bikin acara di itu asik gitu. Terus ya skena punknya juga asik gitu loh. Terus ya intinya asik lah kalau Iya, di Purwokerto iya tuh bener. asik. Aku juga ngerasain gitu di Purwokerto, keren banget Purwokerto. Keren sekali. Yang Ada moto-motonya gitu nggak sih anak skena Purwokerto? Maju, maju apa gimana gitu? Purwokerto Jaya gitu. Oh, kan. Purwokerto Jaya. Next itu gimana pandangan Kak Cipoy mengenai geliat aktivisme, terutama yang berkaitan dengan isu sosial yang ada di Purwokerto gitu. Kira-kira tahu nggak? Waduh, aku nggak tahu kalau di Purwokerto sih, Mbak. Aku juga kurang tahu sih sebenarnya, cuma mungkin isu-isu sosialnya lebih mirip-mirip sih ya, nggak ada beda jauh sama daerah-daerah lain. Iya sih mungkin. Iya, Dan kayaknya mahasiswanya aktif ya. iya lumayan. Katanya nggak tahu tadi. Kejebak. Kan nggak, maksudnya kan namanya mahasiswa kan kita diharuskan untuk aktif. Iya, benar-benar. Jadi aku menganggap ya pasti mahasiswanya juga aktif, Iya. apalagi Purwokerto kan daerahnya seperti tadi kan musiknya aja jalan, gimana mahasiswanya gitu, Aktivismenya, iya. aktivismenya gitu loh. Iya sih. Iya sih kayaknya aktif sih. Soalnya sih. aku pernah lihat beberapa ada kasus kayak di Gunung Slamet segala macam itu. Kayaknya ada pergerakan-pergerakan lah. Pergerakan. Oke. Pergerakan. Akhirnya guys kita sampai di 2 pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini. Pertanyaan ini sebenarnya ditujukan untuk pribadi Kak Cipoy sendiri ya, siap-siap. Siap. Iya. Pertanyaannya adalah jika tidak bermusik nih, Kak Cipoy mau ngapain sih jika tidak bermusik? Mau ini aja lah. Kayak gini aja lah, buka kafe aja kali. Ke kafe ya. Peluangnya lebih Tapi gede. tapi yang Peluangnya lebih luas gede. dari ini loh, 2 hektar gitu. Waduh. Jadi aku rumahnya di sini, terus punya kafe sendiri, terus ada kolam, ada sawah, Itu terus punya gedung pertunjukan. nggak mau dijadiin rumah pribadi aja Kak, kalau Enggak, kayak gitu. karena nyari duitnya kan dari kafe. Oh, investasi Iya. ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah ada nggak sih hal-hal lain selain tema isu sosial yang mau Kak Cipoy masukin ke dalam karya-karya Kak Cipoy gitu? Sebenarnya udah banyak, Mbak. Aku sekitar 50 lagu tuh. Ya 25%-nya lah personal gitu loh. Cinta-cintaan juga banyak. Aku bikin lagu cinta-cintaan, bikin lagu yang personal, yang orang nggak paham maksudnya apa gitu. Itu banyak sebenarnya. Udah sering aku bikin. Malah 50%-nya lah mungkin. Banyak Tapi sih sebenarnya. dimasukin ke album juga nggak? Iya, Wih, pasti. jangan lupa teman-teman didengar ya. Karena aku ingat pesannya Bunda Yvette. Kenapa slang itu sukses? Karena dia selalu mengangkat 3 dalam satu album tuh selalu ada, pertama isu sosial yang diangkat, kedua percintaan, ketiga itu geliat anak muda lah. Oh, yang bisa, yang Tiga anak itu. muda bisa relate gitu ya? Iya. Itu strategi marketingnya di situ ya. Oke teman-teman, jadi jawaban dari Kak Cipoy ini sekaligus menutup sesi Sahabat Talks episode ke-11.
Semoga teman-teman merasa terhibur dengan kehadiran aku dan Kak Cipoy di sini. Dan terima kasih banyak Kak Cipoy. Terima kasih Kak Asya. Sudah datang dan mau Sama-sama. ngobrol-ngobrol bareng Terima kita. kasih. Mungkin untuk sebelum aku menutup sesi hari ini, Kak Cipoy ada kata-kata mutiara buat teman-teman di rumah sana. Aduh, apa ya? Ada pesan dari musisi papan atas Apa ya? Purbalingga atau Jogja nih? Aku boleh lihat handphone nggak? Boleh. Silahkan. Oke. Nandur nanas tukuli kobis. Cakep. Gasis. Itu aja, Mbak. Oke, makasih banyak Kak Cipoy. Oke, kalau begitu aku dan Kak Cipoy kita usaikan di sini aja ya, guys. Jangan lupa dengerin karya-karya dari Kak Cipoy. Bisa didengerin di mana? Kalau boleh tahu? Ada di platform digital, Spotify dan lain-lain, di YouTube juga ada. Oke, jangan lupa ya guys, dan jangan lupa juga untuk nantikan sesi Sahabat Talks berikutnya. Dadah. Makasih. Jangan kau berpikir aku hanya menumpang parkir. Jika fungsinya ku lahir hanya sebatas menafsirkan cara-cara tersendat di dalam. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。